Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. Tiada hentinya kita bersimpuh kepada Ilahi Rabbi untuk mencurahkan segenap rasa syukur yang tak terkira atas nikmat yang diberikan, wabil khusus nikmat iman, Islam, dan semoga senantiasa dalam keadaan sehat di masa pandemi saat ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Tahun 2021 saat ini Indonesia dipersembahkan oleh sederet bencana alam yang hadir secara berendeng. Bencana alam yang sering hadir di negeri kita ini berupa banjir dan tanah longsor. Tahun ini keduanya kembali terjadi dengan spektrum yang lebih besar, bahkan disertai dengan adanya wabah COVID-19. Kita seharusnya menyadari bahwa lingkungan yang begitu kirana kini telah bertransformasi menjadi kusam. Banyak sungai di berbagai wilayah Indonesia yang meluap akibat tidak mampu menahan debit air yang melampaui batas. Akar di balik meluapnya itu bersumbu atas bertebaran sampah-sampah yang menggenangi tubuh sungai. Aktor di balik semua ini adalah ulah tangan manusia itu sendiri. Seakan tidak mensyukuri keelokan yang disuguhkan oleh Raja Semesta Alam. Manusia telah menentang peringatannya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Hadirnya bencana alam di negeri ini menjadi bagian manifestasi atas kesadaran diri bahwa perilaku manusia sudah banyak menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Perusakan lingkungan adalah salah satu contoh konkretnya. Manusia adalah perusak segalanya. Demikian postulat yang boleh disodorkan berdasarkan kenyataan dan sesungguhnya. Mereka merusak apapun yang telah terlihat adiwarna. Begitulah perangai manusia. Akankah kita menyadarinya? Sampai kapan kita disebut makhluk perusak? Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Bencana yang menghantam negeri ini setidaknya mengajarkan kita tiga hal untuk membersihkan pikiran dan hati yang jernih. Yang pertama, jagalah lingkungan. Banyak kelestarian lingkungan yang telah rusak akibat sifat ketamakan manusia, sehingga segala hal dilakukan tanpa memikirkan kemaslahatan dan kemudaratannya. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Bencana alam yang terjadi saat ini merupakan bukti bahwa manusia belum mampu menjaga lingkungannya dengan baik. Yang kedua, spirit ta'awun. Hadirnya bencana alam saat ini menjadi wahana untuk kita menggelorakan spirit kemanusiaan. Kita simpulkan sebagai tolong-menolong tanpa memandang etnik. Tolong-menolong merupakan perbuatan adiluhung yang sudah sepantasnya dilakukan sejak dini, sehingga dewasanya nanti mampu bermanfaat bagi orang lain dan suka akan tolong-menolong. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan.
Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Sebagai seorang muslim, kita mesti menolong saudara kita yang mengalami ketimpangan sosial akibat problematika kehidupan. Korban bencana alam adalah salah satu contohnya. Mereka sangat membutuhkan uluran tangan dari kita, sehingga mampu menutupi akan hal itu. Yang ketiga, muhasabah. Evaluasilah diri kita semua yang bergelimang dengan dosa. Dosa manusia sangat melimpah ruah. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Namun, semua itu tetap buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya dosa inilah yang menenggelamkan manusia untuk berbuat kerusakan terhadap lingkungannya, sehingga muncullah bencana alam secara berkelanjutan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, hadirnya bencana alam saat ini harusnya mampu membangkitkan kesadaran pada diri kita bahwa kita mendekam di bumi pertiwi ini hanya sekadar kontrak atau sementara. Setelah itu akan berpulang ke kampung halaman yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Maka dari itu, merubah diri menjadi lebih baik adalah prioritas, bukan berpola hidup bebas tanpa memperhatikan aturan Sang Pencipta. Hadirnya bencana alam itu menjadi memorandum kepada kita bahwa lingkungan ini sudah sepatutnya kita jaga, kita rawat dan kita lestarikan, serta senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, agar tercapai ridha ilahi Rabbi dan roman kehidupan beralih menjadi aman dan damai. Demikian sedikit materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salah dari diri saya pribadi, maka dari itu saya minta maaf. Akhirul kalam, albiru manittaqo, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.